Mama nggak punya uang, kan tinggal ambil di ATM. Atau nanti bayar mainannya pakai scan di handphone Mama. Beres kan urusannya? Tuhan itu ada di mana sih? Katanya dekat sama diri kita. Tapi nggak kelihatan. Kenapa Tuhan nggak tinggal di bumi aja sih sama kayak manusia? Biasanya kalau anak kecil mulai nanya yang ribet-ribet seperti itu, kita orang dewasa jadi tersinggung. Apaan sih lo anak kecil? Kamu tuh nggak ngerti yang kayak gini-ginian. Udah ngikut aja. Padahal di sini anak sedang mencoba melatih logikanya. Misalnya pertanyaan seperti itu, anak bertanya kenapa sih orang capek-capek kerja segitunya, tapi dapetnya cuma uang, yaitu selembar kertas yang ada gambar presidennya. Kalau kita ngikutin perasaan kita sebagai orang dewasa, kita langsung bilang ya karena duit itu bisa membeli semua hal. Which is sebenarnya adalah jawaban yang benar, tapi itu tidak menawarkan perspektif dan melatih logika anak. Padahal pertanyaan seperti ini tuh bisa melatih logika dan kecerdasan emosional anak. Kita mulai dengan memvalidasi emosinya dulu. Bener juga ya dek, kalau kita perhatikan orang-orang tuh kerja sampai capek, berkeringat, macet-macetan, cuman akhirnya dapat selembar kertas yang ada gambar presidennya. Berarti kamu udah mulai punya empati ketika ngeliat orang lain capek bekerja. Memangnya menurut kamu kalau orang udah capek bekerja tuh sebenarnya imbalannya apa sih kalau bukan uang? Jadi deh, dulu sebelum manusia menciptakan uang, manusia itu saling tuker-tukeran untuk bertahan hidup. Misalnya, mama nanam singkong, terus mama punya singkong, tapi makan singkong aja kan nggak enak, harus pakai gula, tapi mama nggak punya gula. Akhirnya mama pergi ke tetangga, mama tuker 3 buah singkong dengan segenggam gula. Tapi sistem yang kayak gini ada masalahnya. Gimana kalau misalnya besok mama mau tuker gula lagi, tetangga bilang, enggak aku nggak pengen singkong, aku pengennya jagung. Mama kan nggak punya jagung. Jadi diciptakanlah alat tukar menukar bernama uang. Uang ini bisa ditukar oleh apapun, tukar pakai gula, jagung, singkong, bisa semuanya. Makanya di kehidupan modern, orang yang bekerja itu dikasih uang deh, supaya nanti uangnya bisa ditukarkan dengan barang-barang impian si pekerja. Ada yang pengen beli rumah, ada yang pengen beli motor. Penjelasan seperti tadi itu ribet, memakan waktu, dan juga membutuhkan emosi yang stabil. Tapi setidaknya anak memiliki perspektif yang clear tentang uang sebagai alat tukar. Dia mengerti bahwa uang itu harus ditukar dengan jasa, yaitu bekerja. Gak cuma sekedar dibilang semuanya butuh uang, apa-apa di dunia ini butuh uang. Nanti justru perspektif anak tentang uang itu jadi negatif. Jadi kalau kita capek sama pertanyaan-pertanyaan anak kita yang di luar Nurul, ingat ini adalah investasi yang kita lakukan untuk memancing kecerdasan anak kita. Jauh sebelum anak diajarkan baca dan tulis, anak harus diajarkan menjalankan logikanya. Karena kalau enggak, dia hanya sekedar membaca huruf-huruf tanpa bisa menjalankan logika di balik tulisan tersebut. Dan ingat loh, anak kita itu hidup di era internet. Ketika dia hanya bisa membaca tapi logikanya nggak jalan, semua yang dia lihat di sosial media akan ditelan mentah-mentah dan ini akan jadi masalah berikutnya.